Good morning, students. Meet me again with Ma'am Henny, and today we are going to talk about or discuss about things around us, benda-benda di sekitar kita. And we will study about, kita akan mempelajari tentang number 1, asking for information. Number 2, grammar, the article a and the. Grammarnya kita akan membahas tentang artikel itu tambahannya, tambahan an, dan the. Terus next, grammar singular and plural noun, singular and plural noun. Grammar lagi kita akan membahas singular itu single atau tunggal, and then plural is jamak atau lebih dari satu. Jadi kita akan membahas benda-benda yang jamak dan tunggal. Okay, the first is asking for information, menanyakan informasi. Asking for information, kita bisa untuk menanyakan informasi, kita bisa menggunakan kata-kata ini awalnya. How many? Berapakah? How many? Ada berapakah? Where? Di manakah? Nah, ini yang pertama. How many pens do you have? Berapa ballpoint kah yang kamu punya? I have 1 pen. Saya cuma punya 1 ballpoint nih. Nah, itu kalau cuma 1 itu pennya enggak ada tambahan apapun ini di belakang, enggak ada tambahan S atau ES-nya. Sekarang yang kedua, how many dictionaries? Nah, ini pertanyaannya. Untuk pertanyaan itu menggunakan jamak, bentuk jamaknya ya. Nah, nanti kalian akan pelajari di belakang. How many dictionaries are? Karena itu pakai is, pakai jamak, berarti gandengannya adalah are there in the library? Yang ada di perpustakaan. Ada berapa banyak dictionaries kah di perpustakaan? There are 15 dictionaries. Karena ada 15, ada 15. So, kita pakai bentuk jamaknya dictionaries. Bentuk aslinya, bentuk asli dari ini dictionary itu sebenarnya bukan dictionaries, tapi dictionary pakai y ya, dictionary, dictionary. I-nya ini diganti y ya. I di sini sebenarnya adalah y. Karena dia bentuk jamak, jadi y-nya diganti dengan i lalu ditambahi es. Kalau kamu punya 2 ballpoint, berarti pennya ditambahi es ini ya. Menandakan bahwa dia ada banyak, lebih dari 1. Oke, yang ketiga, where is the hospital? Where is the hospital? Di manakah rumah sakit? Di manakah rumah sakit? It's next to the post office. Itu ada di samping post office. Ada di samping apa ya, post office itu? Iya, kantor pos. Iya, betul. Oke. Kita next ya. Oke, kita sampai pada grammar, article, and an. And an. Ada yang bilang ada yang bilang ada yang bilang nah, itu cuma cara baca saja. Kalau mem ini biasanya pakai ya. Grammar, article, tambahan kata, tambahan huruf dan an. Dan an ini digunakan untuk digunakan untuk menyatakan jumlah benda. Ya. Benda yang dimaksud di sini hanya satu benda. Ya, yang dimaksud hanya satu benda. Contohnya adalah ini. There is a pencil. There is a pencil on the table. Ada sebuah pensil di atas meja. Itu artinya adalah sebuah di sini. Ya. There is a. Kenapa pakai is, ma'am? Karena bendanya cuma satu. Jadi kita pakai there is a pencil. Kalau ada banyak berarti there are 2 pencils.
atau berapa pensil. Kalau banyak ditambahi S di sini ya. Okay, next. I have an apple in the refrigerator. Aku punya sebuah apel di dalam lemari es. Sebuah di sini adalah an. Kenapa kita pakai an? I have an karena di sini e-nya ketemu dengan a. Nah, ini aslinya kan semua kan, karena dia ketemu dengan a maka ditambahi n. Kalau a, i, an, ketemu dengan a, i, u, e, o, so dia akan jadi a, i, u, e, o ya. Dia akan jadi an, ya, an apple, an umbrella, an apa lagi? Banyak, pokoknya yang a, i, u, e, o, an eraser, dan lain-lain. I have an apple in the refrigerator. Aku punya sebuah apel di dalam lemari es. Next, my sister has a yellow cat. Karena ini nggak ketemu dengan a, i, u, e, o, karena ini adalah y, so ini tetap a yellow cat. Saudariku atau saudara perempuanku punya seekor kucing berwarna kuning, yellow cat. My mother buys me, membelikan aku an umbrella. Karena ini e-nya ketemu dengan u, a, i, u, e, o. Ya, ibuku memberikan aku sebuah payung. Nah, payung ini ya, payung. Nah, ini an umbrella itu juga pakai an, ya. Ini ya cara penggunaan atau penulisan dan an yang artinya adalah sebuah atau seekor, bisa juga seorang. A person, a student misalnya, a student itu artinya seorang. Jadi atau an itu artinya sebuah, seekor atau seorang. Oke, next, article the. Tambahan kata the. Biasanya teman-temanmu ini atau kalian juga masih bingung, the itu gunanya untuk apa sih? Oke, artikel the digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Jadi the pencil misalnya, ya pensil itu. Jadi kamu dengan orang yang kamu ajak ngomong itu sama-sama tahu pensil itu loh, yang ada di meja itu loh, yang aku taruh situ itu loh. Jadi kita tahu bendanya. Nah, contohnya, I like the sandwich. Aku suka sandwich. Aku suka sandwichnya ya. Nih, I like the sandwich. Aku suka sandwich. Sandwich itu sudah kita ketahui. I like the sandwich. Okay. She usually, dia biasanya has a cheese sandwich. Makan cheese sandwich atau mempunyai cheese sandwich, sandwich keju, and French fries for lunch, dan kentang goreng untuk lunchnya, untuk makan siang. Although, walaupun she doesn't like, dia nggak suka the sandwich, actually. Dia tidak suka sandwich itu sebenarnya. Jadi, sandwichnya yang mana? Sandwich, cheese sandwich ini, yang dimaksud sandwich, the sandwich itu, yang dimaksud adalah cheese sandwich. Ya, tahu maksudnya? Dia biasanya mendapatkan sandwich dan kentang goreng, membawa atau makan kentang goreng untuk sandwich dan kentang goreng untuk makan siang. Walau sebenarnya dia tidak suka sandwichnya, bukan kentang goreng ini, salah ya. Dia nggak suka sandwichnya itu. Sandwich itu loh yang dibawa untuk makan siang itu loh. Jadi kita sama-sama sudah tahu. Oke, itu penggunaan the, ya. Oke, next kita masuk, we are going to discuss about grammar again. It is about singular and plural noun. Noun itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan benda atau disebut kata benda.
Jadi noun itu adalah kata benda. Kita biasanya menyebutnya kata benda. Kata benda itu termasuk nama, tempat, benda, dan ide. Itu adalah benda, kata benda. Dalam bahasa Inggris kita menambahkan s untuk singularnya, untuk pluralnya ya, untuk jamaknya ya. Untuk singlenya cuma satu. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Singular. Ini bendanya kalau cuma satu disebut bottle. Bottle. Tapi kalau ada banyak, lebih dari satu, kita sebutnya bottles. Tambah S ya. Sticker. Nah, ini kurang C. Kalau satu stiker itu stiker aja. Tapi kalau banyak stiker jadi stickers. Ya. Cup menjadi cups. Cup itu cangkir ya. Cangkir. Kalau cangkirnya satu itu cup. Kalau cangkirnya banyak jadi cups. Banyak itu berapa? Lebih dari satu itu sudah masuk banyak ya. Potato jadi potatoes. Kalau potatonya banyak. Potato tahu? Kentang ya. Memo jadi memos. Oh ini tanpa S ya. Memos kalau memonya banyak. Stereo jadi stereos. Oreo jadi oreos ya. Ini box. Boxes. Ini tambah es mem iya. Ada yang tambah s saja. Ini bottles ini tambah es saja. Cups. Kalau yang ini ditambah es sama dengan potatoes ini juga tambah es ya. Box. Boxes. Watch. Watches, moses, buses. Nah, ini ditambahi es tapi F-nya dirubah jadi V. Kalau ada kata yang berakhiran dengan F-nya ya, kalau ada noun akhirnya F-nya itu dirubah jadi V dan terus ditambahi es. Wolf, kalau wolf-nya satu ya wolf aja. Tapi kalau wolf-nya banyak jadi wolves. Wolves. Pakai VES ya. Leaf. Leaf ini daun. Kalau daunnya cuma satu leaf aja. Tapi kalau daunnya banyak, tulisannya jadi pakai V gini, terus ditambahin S. Leaves. Ya. Terus ada lagi yang beda ini. Nah, ini ada beda. Child jadi children. Kok nggak ditambahi S, mem? Ya, ini pengecualian untuk beberapa noun. Ya, ada beberapa noun itu yang beda, nggak sama, nggak tambah S, tapi seperti ini. Terus gimana nyarinya? Ya, kita harus cari tahu, kita hafalkan. Ya, contohnya ini. Nggak usah berpatok pada yang memang ini jelaskan. Silahkan cari yang lain di Google atau di buku yang kamu punya di kamus juga ada ya. Contohnya child jadi children. Child itu satu, tapi kalau children itu lebih dari satu anaknya. Child itu satu anak, children itu banyak anak. Woman itu satu wanita. Kalau wanitanya ada banyak, women. Bacanya women. Man itu satu. Man itu ada banyak. Man itu laki-laki. Kalau laki-laki satu itu man. Kalau banyak, man. Mouse, tikus, kalau satu itu mouse. Tapi kalau banyak disebut mice. Toy itu kalau satu. Kalau banyak, toys. Baby, kalau satu. Kalau banyak jadi babies. Nah, ini harus dihafalkan ya. Oke, the key of singular and plural. Jadi untuk menambahkan s atau es, kita harus tahu kuncinya. Kuncinya apa? Nah, di sini. Noun itu kan termasuk ada places, ada tempat-tempat, benda-benda atau ide-ide. Kita biasanya menambahkan s di sini. We add s at the end of the most noun. Pada akhir kata dari kebanyakan noun kita tinggal tambahin s aja. However, namun we add es, kita menambahkan es to noun that end kepada nouns atau kata benda yang berakhiran dengan ini akhirannya ch, x, ss, dan s. Ini ditambahi es, contohnya box.
tambah es jadi boxes kalau boxnya banyak. X itu kapak ya, itu ditambahi es. Oh, ini tambahi es saja sebenarnya, X ya. Glass, kalau satu glass, kalau banyak glasses. Bus, kalau satu bus, kalau busnya banyak jadi buses ya, seperti itu. And then for noun that end, untuk noun yang berakhiran F dan FE, change the letter of F, rubahlah huruf F itu ke V, menjadi V terus ditambah ES. Contoh, wolf jadi wolves, pakai V, ES ya. Life jadi lives, live jadi leaves ya, seperti itu. Some noun, beberapa noun have different plural form. Punya beberapa noun itu ada different formnya, bentuk jamaknya itu beda. Child, jadi tidak tambahin s atau es, tapi dia memang berbeda. Jadi ini harus dihafalkan. Child kalau banyak jadi children. Mouse kalau banyak jadi mice. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ada juga noun yang endingnya dengan huruf y, dengan konsonan sebelum huruf y-nya itu. Jadi ada huruf mati selain a, i, u, e, o ya. Sebelum y itu ada a, i, u, ada konsonannya, you change the letter to I and add es. With konsonan, with vokal ya ini, vowel. Oh iya. Ya betul ya. Kalau ada konsonan sebelum y-nya itu atau huruf mati sebelum y, kita merubah y-nya menjadi i terus ditambahi es. Contohnya baby. Sebelum y ini kan ada b kan? B A B Y. B kan, B itu kan huruf mati atau konsonan. Jadi y-nya ini dirubah jadi i terus ditambahi es. Baby jadi babies kalau banyak. Hobi, kalau hobinya banyak jadi hobbies. Y-nya dirubah jadi i terus ditambahi es. Bagaimana kalau sebelum y itu hurufnya vokal atau vowel, dalam bahasa Inggris itu disebut vowel. Contohnya ini kan sebelum y ada o, ini kan huruf vokal. Tetap aja tambah s ya, tinggal nambahi s aja. Kalau tadi kan dirubah jadi i ditambahi es. Kalau hurufnya konsonan ya sebelum y. Kalau ini sebelum y ada huruf vokal atau vowel, kita tinggal nambahi s saja. Toy jadi toys, boys, boy jadi boys. Kalau anak laki-lakinya banyak. Kidney itu adalah ginjal. Kalau ginjal, kalau ginjalnya lebih satu, kidneys. Oke, ya. Noun ending with o, noun yang huruf belakangnya o, do not have definite rules. Jadi dia tidak punya rule yang jelas atau yang pasti. Jadi contohnya seperti ini, potato, ini akhirnya kan o kan, ending with o. Jadi potatoes, tambah es. Sedangkan memo jadi memos aja. Radio jadi radios, bukan tambah es. Jadi kalau hurufnya o belakang, kata benda yang huruf terakhirnya adalah o tidak punya aturan yang pasti. Jadi kita harus menghafalkan, cari tahu dan dihafalkan ya. Kamu bisa cari di Google noun with ending with o, nouns ending with o, silahkan dicari ya. Singular and pluralnya gimana, jamak dan tunggalnya gimana. Oke, terakhir few nouns have the same singular. Ada juga noun itu atau kata benda itu single sama jamaknya itu sama. Tunggal sama jamaknya sama. Kayak sheep, sama sheep gitu ya. Sheep banyak sheep. Sheep satu tetap sheep. Deer, kijang satu deer. Kijangnya banyak deer. Serial itu ya. Bukan serial drama biasanya gitu. Itu kalau satu seri ya series, banyak seri ya series. Species itu juga nggak ada jamak atau tunggalnya karena sama. Oke, itu tolong dipelajari ya anak-anak dan diingat
Mungkin agak membingungkan, tapi kalau kalian sudah terbiasa pasti hafal. Ini cuma butuh menghafalkan saja. Oke, kita sampai pada example atau practice 1. Complete the blanks. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, pastikan kita itu tahu komen atau perintahnya. Ini perintahnya adalah complete, lengkapilah the blanks, titik-titik, blank itu titik-titik, with the plural form. Jadi disuruh mengisi dengan bentuk pluralnya, bentuk jamaknya ya. Ini ada singlenya, semua ini ada an ya. A book, bentuk jamaknya apa? Books. A butterfly, bentuk jamaknya butterflies. Ayo, y-nya ini dirubah jadi i, terus ditambahi s. Tulis ini ya nanti ya. A glass. Kalau satu gelas, kalau jamaknya jadi tambah apa ini? Nah, knife ini akhirannya f e, berarti ditambahi apa? Pakai v ya. Knives. A boy, jadi boys. Student, tinggal nambahin s aja ini, students. A baby, jadi babies, y-nya dirubah jadi i, terus ditambahi s. A car, karena ini r ini huruf mati, jadi tinggal kayak t ini tinggal nambahin s aja ya, cars. An eraser, kenapa an? Karena e-nya ketemu sama a itu o, jadi an eraser. Kalau erasernya banyak, penghapusnya banyak, jadi erasers. Tinggal nambahin s saja karena ini ada huruf mati. Apple, an apple, an apple. Jadi apples. Tinggal nambahin s aja ya. An umbrella, jadi umbrellas. An envelope, jadi envelope. Box. Nah ini tambah apa ini? S apa s? Ini house, jadi apa? Tambah s atau s? Policeman, policeman, ini man ya. Untuk jamaknya apa tadi? Fish, fishnya kalau ini akhirnya sh, jadi apa? Kalau tomato itu tomatoes apa tomatoes saja? Iya, tambah es ya. Bench, akhirnya ch, sama dengan ini ditambahi apa? Iya, tambahi es. Shelf, akhirannya f, berarti f-nya dirubah jadi v, terus tambahi es. Fly, ini y ya, sama dengan baby. Ini berarti ditambahi apa? Dirubah dulu. Y-nya dirubah jadi i, terus ditambahi es. Silakan ditulis ya. Ini write down on your notebook. Tulis di buku catatanmu. Jadi semua materi di sini silakan dirangkum dan dicatat, termasuk ini. Ya. Oke, practice 2. Look at the picture. Komennya pastikan kita baca komennya dulu. Perintahnya dibaca dulu. Look at the picture, complete the sentences. Lihatlah picture-nya, terus lengkapi kalimatnya. Sentences, bukan santen ya. Sentences, kalimat-kalimat. Ini kalimatnya banyak. Kalau satu sentence saja kalimat. Kalau sentences berarti ada banyak kalimat. Contohnya, example, I have 4 pencils. Aku punya 4 pensil nih. 1, 2, 3, 4. Ya, betul 4 ya. There are, ada berapa balon ini in the sky? Ada berapa? Misalnya kamu jawab 8 misalnya, atau 9 atau 10 balloons. There are 10 balloons misalnya. Saya nggak hitung ya. Silakan dihitung sendiri. Catat di bukumu. There are berapa sheep ini in the farm. Jadi kamu sebutkan bendanya juga ya. Bendanya apa? Sheep. Ada berapa sheepnya? 3. Berarti T-H-R-E-E, sheeps. Sheep aja ya, nggak ada S-nya ya. Ini ada berapa balon? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. 8 balloons in the sky. Ya, seperti itu ya.
Okay, next question, number 3. I need telur, 4 telur to make the cake. Saya butuh 4 telur untuk membuat kue. 4 telur. Bahasa Inggrisnya apa? Ditulis di situ ya. Okay, next, number 4. Look, lihat, there are 2 tikus in the corner. Ada 2 tikus. Karena tikusnya lebih 1, berarti di sini ditulis 2 tikus. Tuh, mice apa mouse? Ya, tulis itu ya. Look, lihat, there are in the street. Policeman apa policeman? Policeman apa policeman? Ya, pakai A apa pakai E? Man-nya. Dilihat ya. Number 8. Ini bayi ya. Babies are twins. Babies tulisannya gimana? Okay, this is the last question. Number 5. There are blah 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 in the parking area. There are artinya ada, titik-titik, ada berapa bis itu di sana. Bis itu bahasa Inggrisnya bus ya. B-U-S, B-U-S, bus. Karena ada 3 bis, berarti nulisnya menjadi buses. In the parking area, there are 3 buses in the parking area. Ada 3 bis di tempat parkir. Number 6. There are blah 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 on the display. Ada berapa jam itu ya? 10 ya. 10 jam tangan di display. Jam tangan itu bahasa Inggrisnya apa? Watch. Ya, karena belakangnya CH berarti ditambahi apa? Setelah CH ditambahi ES. Ada 10 jam tangan di display atau di pajangan. Number 7 and 8 pass ya. Number 9 and 10 itu ada box. We need, kita membutuhkan 2 box to pack stuff, untuk packing barang-barang. Stuff itu barang, pack itu mempacking ya, mengemas barang. 2 box itu tulisannya gimana ya? Tulis saja di situ. Oke, number 10. The, anak-anaknya ada banyak, ada lebih dari 1, berarti kita pakai child atau children. Ya, dipilih, ditulis itu ya. Look so happy. The bla 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 look so happy. Anak-anak tampak bahagia sekali. Okay, this is the end of this session. See you next time. If you have any question, you can text Ma'am Heni ya. See you next time. Don't forget to do your task. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ada di tugas ya, ada di task. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.